Opi Khairusifah dengan NIM 191430085 dari jurusan Asuransi Syariah semester 4C. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di video ini, saya akan membahas mengenai presentasi bisnis. Dalam dunia bisnis, presentasi sudah bukan menjadi hal yang asing lagi. Presentasi merupakan salah satu cara yang sangat mudah untuk dilakukan para pembisnis yang ingin mengembangkan bisnis yang dijalani. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan orang banyak yang dilakukan oleh manajer atau staf perusahaan yang berisi tentang pengajuan topik, pendapat, atau informasi yang berkaitan dengan personalia, keuangan, produksi, informasi teknologi, atau informasi lainnya yang berkaitan dengan perusahaan. Nah, ada dua faktor yang menyebabkan presentasi mengalami kegagalan atau pesan yang disampaikan tidak masuk ke dalam audiens. Faktor yang pertama adalah dari faktor internal. Di dalam faktor internal ini berkaitan dengan bawaan seorang presenter. Misalnya, seorang presenter tidak cukup komunikatif dalam menyampaikan pesan-pesan bisnisnya. Kemudian yang kedua, seorang presenter mungkin cenderung membosankan dalam menyampaikan pesannya. Yang ketiga, suara dari presenter tidak jelas atau tidak terdengar oleh audiens. Yang keempat, seorang presenter tidak menguasai materi yang disampaikan. Dan yang kelima, seorang presenter tidak menetapkan tujuan dari presentasinya atau topik pembahasannya lari kemana-mana. Nah, faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Dari faktor eksternal ini, yang pertama, penataan ruang tidak teratur sehingga berpotensi audiens menjadi cepat bosan dan jenuh. Yang kedua, alat bantu presentasi yang tidak maksimal. Yang ketiga, lingkungan, tempatnya tidak kondusif untuk melakukan presentasi bisnis. Agar kegagalan tersebut tidak terjadi, maka kita harus mempersiapkan presentasi terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Yang pertama, pahami dengan siapa Anda berbicara. Mengenali audiens akan membantu Anda menyiapkan materi presentasi yang efektif sesuai kebutuhan mereka. Yang kedua, pahami tujuan presentasi Anda. Yang ketiga, buat penampilan Anda menarik sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Berpakaian rapih dan sopan, serta tidak lupa memakai aksesoris, yang penting tidak berlebihan. Yang keempat, membuat materi presentasi yang solid atau sesuai kebutuhan audiens. Isinya bermutu dan kredibel, strukturnya baik, dan pas disampaikan dengan batas waktu yang tersedia. Yang kelima, buatlah slide presentasi yang efektif, menarik, dan komunikatif. Yang keenam, jangan hanya terpaku pada satu media presentasi saja. Anda sebagai presenter harus dapat menggunakan alat presentasi yang sesuai dengan Anda, misalnya seperti flip chart, whiteboard, alat peraga, atau yang lainnya. Yang ketujuh, lakukan latihan sebelum presentasi dilakukan. Yang kedelapan, datanglah lebih awal sebelum presentasi dilakukan. Pertama, Anda bisa mengecek kondisi peralatan dan tempat yang akan Anda gunakan untuk meminimkan gangguan saat presentasi dilangsungkan. Yang kedua, Anda bisa beramah tamah dengan audiens. Ini penting supaya Anda menjadi lebih dekat sehingga nantinya dapat dengan mudah Anda berbicara kepada mereka tanpa ada beban berarti seperti gugup atau grogi saat berbicara. Selanjutnya, gunakan remote presenter supaya presentasi Anda dapat terkontrol dengan baik dari manapun Anda berdiri. Maka menggunakan remote presenter layak untuk Anda terapkan. Selanjutnya, buka presentasi dengan cara yang tepat.
Dalam presentasi, membuka pembicaraan dengan sesuatu yang berarti sangat penting dilakukan. Jadi, cukup katakan apa yang ingin Anda katakan. Katakan apa tujuan atau harapan dari presentasi Anda untuk audiens Anda. Kemudian, jelaskan apa poin-poin apa saja yang akan Anda sampaikan. Langkah selanjutnya, sampaikan alasan kenapa audiens harus mendengarkan Anda. Selanjutnya, optimalkan pesan Anda dengan bahasa verbal yang baik dan elegan. Perkuat pesan verbal dengan bahasa tubuh yang senada. Bila bahasa tubuh tidak senada dengan pesan verbal yang kita sampaikan, dapat dipastikan kita mengirim konflik pesan kepada audiens. Dengan demikian, kita gagal mencapai tujuan presentasi. Selanjutnya, jadilah bintang paling bersinar di depan audiens. Anda harus tahu, apapun presentasi Anda, sebenarnya Andalah bintang utama di depan audiens, bukan slide atau yang lain. Jadi, saran terbaik saat melakukan presentasi, fokuslah pada pesan utama Anda dan bagaimana Anda mengatakannya. Yang terakhir, tutuplah presentasi dengan call to action yang jelas. Apapun yang Anda harapkan dari audiens Anda setelah beberapa waktu mendengarkan presentasi Anda, harus Anda sampaikan di akhir presentasi Anda. Sediakan waktu yang batasannya jelas untuk sesi tanya-jawab. Dalam sesi tanya-jawab, kita juga perlu menentukan batasan waktu dan pertanyaan. Jangan menimbulkan kesan bahwa waktu yang Anda berikan tidak terbatas. Ini penting karena menjadikan sesi tanya-jawab lebih efektif dan efisien. Baiklah teman-teman, itulah tips agar presentasi tidak mengalami kegagalan. Kemudian, saya akan menjelaskan tujuan dari presentasi bisnis. Secara umum, tujuan dari suatu presentasi bisnis antara lain, yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Pesan-pesan bisnis yang disampaikan haruslah menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar oleh audiens. Hal yang perlu dihindari adalah melakukan presentasi yang sifatnya membosankan, monoton, tidak jelas, dan penggunaan bahasa yang sulit dipahami. Yang kedua, menghibur audiens. Selain memberikan informasi, presentasi bisnis juga memiliki tujuan untuk menghibur audiens, dalam arti bahwa untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seorang pembicara perlu menyelipkan humor-humor yang segar yang mampu menghidupkan suasana. Namun demikian, suasana yang sebenarnya perlu tetap dijaga agar tidak terlepas kendali dan tujuan presentasi yang sebenarnya tidak tercapai. Seorang pembicara yang ahli dan berpengalaman tentunya tahu kapan ia harus berlaku serius dalam menyampaikan presentasinya, serta kapan ia harus menyisipkan humor-humor kecil yang dapat membuat audiens lebih fresh dan tidak bosan. Tujuan yang ketiga yaitu menyentuh emosi audiens. Selain muatan inti dari presentasi disampaikan, serta mampu menghibur para audiens, presentasi juga harus mampu menyentuh emosi dari perasaan audiens dalam memahami materi atau isi dari presentasi. Dibutuhkan suatu keahlian tersendiri dalam menyampaikannya. Biasanya, pada saat menyampaikan presentasi, pembicara mengkombinasikan kemampuan ekspresi, intonasi suara, sikap, sehingga mampu membuat audiens terhanyut dalam pemahamannya. Tujuan yang terakhir yaitu memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Dalam memotivasi audiens, seorang pembicara perlu menyatakan secara eksplisit dan bukan menggunakan bahasa basa-basi. Artinya, apa yang diinginkan pembicara harus secara tegas dan jelas tercakup dalam presentasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan.